Jadi yang permitnya mati-mati dialihkan malam, seperti itu. Ya, jadi harapannya sih setelah terbitnya sertifikat ya mungkin bisa langsung pengajuan ya permitnya. Ya mungkin untuk hari ini kan ada yang cepat ya, mungkin ada yang cepat. Mungkin kita lanjut setelah Jumat mungkin sampai jam yang sama ya. Kemudian besok dilanjut untuk sedikit materi kemudian post test ya. Jadi mungkin hari ini materinya nggak berat sih ya. Dan juga kembali lagi atas produktivitas kita ya di set ABB sendiri. Untuk tahun ini kita target di angka 6,5 juta metric ton ya. Terus sampai akhir tahun dari tengah semester kita ambil di 3,2 juta setengah ngomongnya ya, metric tonnya untuk produksinya. Dengan kalau di KPP sendiri ada penambahan unit di bulan Agustus, dan untuk di tahun depan ya itu di sekitar di 7,5 atau sampai 7,7 metric ton untuk set ABB sendiri. Dan ini berkaitan juga dengan SML ya, itu hal yang penting ya. Untuk KPP sendiri di set ASTO ini untuk tingkat nilai SML itu ada 5 kan. Itu ada yang namanya reaktif, kemudian ada patuh, kemudian ada proaktif, prediktif, dan tangguh ya. Jadi atas penilaian itu KPP hanya dapat nilai yang di nomor 2 ya, atau patuh. Yang dimaksud itu patuh itu sendiri dia tingkat fokus ya, kepatuhan terhadap peraturan dan standar etika, namun belum memiliki budaya keselamatan yang kuat ya. Jadi kepatuhan itu hanya sebatas mengikuti SOP ya. Ketika di lapangan yang menggunakan APD, namun ketika ada pekerjaan yang menyulitkan atau sulit ya secara posisi ekonomi, APD dilepas. Dan itu yang mungkin sering terjadi di lapangannya. Mungkin nggak di SISAM ataupun SB, tapi KPP juga sering terjadi ya. Makanya sekarang ABB ini lagi gencar memasang CCTV ya di setiap area pekerjaan ya. Dan ada pemberitahuan terhadap IM terbaru dari ABB bahwa untuk SP1 sendiri ya, surat peringatan yang terbaru itu berlakunya 6 bulan, bukan di 2 bulan atau 3 bulan ya. Jadi cukup lama, dan itu akan berlipat ketika kita melakukan pekerjaan dan ada SP1 lagi, itu akan dikali 2 ya. Jadi nggak ada, memang kalau SP1 nggak lubang ya untuk di ABB sendiri, untuk peraturan yang terbaru nggak dilubang permitnya, tetapi perkaliannya 2. Jadi SP1 2 kali. Nah, ketika ketiga kali baru naik ke SP2. Itu disesuaikan dengan jenis pelanggarannya sih ya. Jadi harapannya sih tekan-tekan ketika di lapangan, karena kan kondisi kita juga secara aktual untuk ABB sendiri sidak juga nggak mandang waktu ya. Kadang dadakan, tiba-tiba datang. Jadi sering terjadi di plan sendiri sih, khususnya di KPP Plan ASTO ini. Sering banyak temuan, baik ketika melakukan pekerjaan tiba-tiba datang untuk sarannya ABB atau di belakang. Banyak sih udah rekan-rekan mekanik itu yang dikasih, akibatnya itu kelalaian kecil sih. Ngomongnya kalau dari kita sih masih bisa diberikan sanksi kayak SP ya kan, namun dia ada ABB-nya sendiri. Kan kalau dari internal perusahaan kan inginnya karyawan itu tetap bekerja ya kan, di tempat yang sama dengan kondisi yang sama. Namun kan secara aktual kita ini bekerja di bawah owner memiliki peraturan sendiri ya. Jadi untuk menanggulangi itu ya mungkin ya atas nilai SML yang hanya dibuat tadi itu ya mungkin bisa ditingkatkan lagi ya. Jadi saya nggak hanya menyampaikan ke teman-teman, tapi ke diri saya juga, dan saya juga sebagai posisi pengawas juga menyampaikan ke rekan-rekan saya di lapangan juga ya. Kalau di SAM sendiri untuk pistonnya di sini juga ya, piston sama servis dan lain-lain di sini ya. Sedangkan kalau di KPPG di 3 tempat ya, ada di Kuari, di piston, di WS25, dan di ada 1 di Traser. Nah, jadi konsen untuk safety-nya sendiri juga banyak ya. Kadang sidaknya dadakan di Traser, belum ada pemberitahuan ya, udah nggak bisa apa-apa, udah pasrah aja. Kalau nggak ada permintaan kayak gitu mau dipulangkan ya kasihan kan. Kadang karena yang di Traser itu rata-rata rekan subkon kayak PT SPI, PT IRM ya, AEA, dan
sertifikat dan lain-lain ya di kasar sendiri ya, bukan organik KPP lah ngomongnya yang bekerja di kasar. Jadi banyaknya temuan itu ya rata-rata dipulangkan ya, itu yang mungkin jadi mawas sendiri untuk kita sendiri ya. Semakin ketat safety-nya, maka semakin ketat juga peraturannya ya. Apalagi ada IM terbaru yang SP1 berlaku 6 bulan, yang seharusnya bisa 2 sampai 3 bulan menjadi 6 bulan ya. Cukup berat sih, apalagi kan kondisi batu bara sendiri kan lagi turun juga harganya di $109 per ton ya untuk bulan ini, yang sebelumnya di $112. Karena kan dari feedback si ABB sendiri memberitahukan bahwa biaya produksi lebih tinggi dibanding harga untuk menjual batu bara itu sendiri. Itu yang dirasakan dampaknya di set di Deksim KPP ya, di Kalimantan Timur, area Kaliorang. Itu pengurangan jam kerja untuk teman-teman mekanik ya, yang biasanya dia sampai 12 jam, dia hanya sampai 8 jam ya. Ya itu cukup berat sih, karena kan manpower di sana lebih dari 2000 untuk mekaniknya, dari 2000. Jadi beberapa tekanan dari KPP udah melakukan efisiensi ya, entah dari sarkonnya, dan KPP sendiri sudah melakukan efisiensi berkaitan dengan jam kerja dan juga cost terhadap manpower. Kalau ngomongin cost terhadap manpower sendiri biasanya terkait dengan pengadaan mungkin ya baju ataupun dan lain-lainnya yang berkaitan dengan manpower, ataupun cost terhadap part consumable ya. Jadi KPP sendiri sudah mengurangi part consumable itu berkaitan dengan sarung tangan, majun dan lain-lain. Jadi kita ditekankan bahwa untuk penggunaan itu lebih dioptimalkan lagi ya. Jadi itu sih dari KPP ya. Mungkin beda-beda lini bisnisnya sarkon yang lain yang mungkin beda caranya. Kalau dari KPP seperti itu, dan itu berdampak ya ketika kegiatan di lapangan. Mungkin yang bisa kehabisan maju, jadi dibatasin, apa-apa dibatasin, apa-apa dikurangin berkaitan dengan ya produksi yang makin turun ya. Kalau produksinya tetap stabil tapi harganya yang turun. Ya mungkin itu sih. Jadi lebih ke regenerasi teman-teman berkaitan dengan safety ya. Karena sudah nggak ada toleransi sih ngomongnya. Dan di KPP sendiri GLnya juga kalau SP3 itu bakal di antara dua opsi ini sekarang, di PHK atau mutasi ya. Dan itu disesuaikan dengan nilai di PPA, indeks performance people-nya sendiri atau penilaian si orangnya sendiri. Itu dilakukan per tahun. Kalau secara aktual dalam penilaian di 6 bulan dia jelek ya, walau alam ya dia di PHK. Jadi kayak cukup berat ya. Sekarang nggak ada pilih-pilih, dan di KPP sendiri udah sekarang udah nggak ada penarikan di karyawan tetap ya, baik operator maupun mekanik. Jadi dia hanya di PKWT 3 yang awalnya PKWT 2, setelah itu kata dia sudah nggak ada lagi, dan berlaku dari mulai dari bulan April kemarin ya. Jadi itu membuat rekan-rekan di mekanik itu cukup shock ya, karena kan secara langsung ya sebelumnya kan 2 tahun itu langsung atap ngomongnya, dan sekarang itu juga nggak ada lagi lantak, dan di beda-beda set yang kerja juga dikurangi, secara insentif pasti berkurang. Jadi itu, jadi berkaitan dengan safety, berkaitan dengan izin kerja juga ya kan, permit juga sangat berpengaruh. Kalau untuk bisa sendiri berarti yang ada permit dilakukan di kerja malam. Yang mungkin KPP ya lebih tepatnya bukan mengalihkan ke jam kerja malam sih, lebih ke tempat yang aman. Jadi semisal si mekanik yang posisinya dia di traser yang sering melakukan sidak entah itu malam atau pagi ya, itu dipindahkan ke workshop yang memang notabene masih bisa dilakukan namanya mengamankan si rekan tersebut walaupun kondisi kerja mati. Tapi kalau untuk kondisi lebih penting lagi ya standby kan